Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Halo Genbiers yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi di podcast gabungan. Sekarang gilirannya IAIN Pekalongan untuk menyelenggarakan podcast gabungan 3 komisariat, yaitu IAIN Pekalongan, terus Universitas Pancasakti Tegal, terus habis itu Universitas Pekalongan, dan IAIN juga. Jadi kita 3 komisariat tergabung dalam Genbi Tegal ya, kakak-kakak semua. Enaknya apa nih Mbak atau gimana nih? Kayaknya karena kita orang Jawa, bagusnya sih Mbak aja ya. Oke, karena kita orang Jawa Tengah, khususnya Tegal ya, kita panggilannya Mbak aja. Oke, nah sebelum itu kenalan dulu nih. Dari mulai hostnya dulu ya kenalan ya. Aku Farah Farhatus Soimah, anggota Genbi Tegal, Komisariat IAIN Pekalongan. Nah, sebelah sini saya nih udah ada narasumber yang udah kece-kece badai. Boleh kenalan dulu dari sini ya, dari kanan sunahnya ya. Oke, perkenalkan nama aku Dini Lutfiani, aku dari semester 6 dan alhamdulillah aku juga lagi daftar Genbi lagi nih. Wih, oke. Sama-sama ya bareng ya. Oke. Untuk alamatnya alhamdulillah Brebes. Oh, dari Brebes, Mbak Dini dari Brebes berarti ya. Terus tadi dari Brebes apa dari mana nih kesininya? Dari Tegal, dari kampus. Jadi dari Brebes tuh naik motor ke Tegal, terus habis itu naik mobil bareng-bareng sama temen. Oh, wah. Sempetnya, maksudnya nyempetin buat ngobrol-ngobrol bareng di sini, dan pokoknya nanti kita bakal seru-seruan bareng Mbak Dini ya. Nah, sampingnya dong. Sampingnya. Masih grogi aja dari tadi aku. Saya Syarifatul Soleha dari Genbi Komisariat Universitas Pekalongan. Panggilannya? Fafa. Oke. Terus alamat saya di Yosorjo, Kota Pekalongan. Oke. Masih Pekalongan ya? masih Pekalongan. Kalau ini kabupaten, kalau ini masih ada Pekalongan kota ya. Nah, sebelah pojok sana ini udah ada rekan saya. Rekan saya. Rekan Dita IPPNU nih. Beda. Oke, perkenalan dulu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sri Wigianti, biasa dipanggil Wigi. Saya dari jurusan Perbankan Syariah nih teman-teman, udah semester 6 alhamdulillah. Dan ini juga mau daftar Genbi lagi kayak Mbak siapa nih, Mbak Dini ya? Oh, semoga lolos bareng ya Mbak ya. Amin, aku juga nih. Kita berdoa bareng. Iya, tapi kalau Mbak Papa daftar lagi nggak nih? Enggak, lulus ya. Mau lulus aja ya. Siapa tahu aku mau lulusnya nanti aja, yang penting dapat Genbi lagi. Oke, nah tadi kan kita udah perkenalan nama. Karena kita itu nanti mau ngebahas soal kegiatan di luar kampus yang kita lakukan, itu aku kepo dong sama Mbak Dini nih. Selain di Genbi dan juga selain di UPS, kegiatannya apa aja? Kalau aku sendiri sih, kalau di kampus dulu kali ya. Kalau di kampus itu kebetulan karena aku Fakultas Hukum, aku ikut BEM Fakultas Hukum. Oke. Di situ sebagai wakil ketua BEM. Terus selain itu juga aku ikut UKM, KSR. Terus di rumah itu di kecamatan jadi wakil ketua juga. Oke, apa tuh? IPPNU. Oh, aku kira itu wakil ketua kepala desa. Soalnya di kecamatan gitu. Enggak dong. Terus habis itu kalau di kabupaten ikut IPPNU juga jadi wakil ketua DKC. Wah, banyak banget ternyata ya aktivitasnya. Ada BEM tadi ya, terus IPPNU juga, terus satunya lagi tadi KSR. Wah, emang Genbi itu full of activity ya. Emang orangnya tuh nggak bisa diem ya. Makanya kalau nganggur harus cari kegiatan. Iya, benar. Nah, itu tadi dari Mbak Dini ya. Udah berarti 4 aktivitas tuh ya, kira-kira 4 atau 5 lah. Ya. Oh ya, benar. Lainnya masih banyak lagi. Waduh, nanti kita kupas tuntas deh. Nah, kalau Mbak Fafa, Kalau saya sendiri selain kuliah, saya juga ikut organisasi di kampus maupun di luar kampus. Dan sekaligus saya masih magang di kantor pajak. Wih, kantor pajak mana tuh? Kota? Iya, KPP Kota Pekalongan. Terus saya juga masih merintis usaha buket gitu. Wih, berarti kemarin pas banyak wisuda. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Iya, cuan. Berjuang cuan. Iya. Terus selain tadi buket apa lagi, Mbak? Ada lagi nggak? Juga itu jadi guru les. Oh, les privat apa nih?
Mapelnya? SD semua mapel. Oh, semua mapel, widih, keren banget, keren. Nah, ini nih teman saya nih yang paling pojok, sama-sama dari IAIN Pekalongan, bisa itu dong sharing kegiatannya apa aja? Keren semua ini, saya insecure. Jangan insecure dong. Saya pribadi, kalau misalkan di IAIN sendiri, di kuliahan itu saya ikut komunitas sadar halal, kemudian ikut ini Genbi. Kalau misalkan di luar, itu kalau di rumah ikutnya IPPNU, sama Karang Taruna, itu saya menjadi alhamdulillah wakilnya. Kemudian ada Gen Pesat, generasi sehat kayak posyandu, remaja, kayak gitu. Biar nanti untuk apa ya, mencegah stunting dan lain-lain, seperti itu sih. Untuk yang lain mungkin Allshop ya kalau saya. Oh iya, aku tuh sering banget lihat story-nya Wigi tuh selalu promo Allshop, dan itu semuanya ada. Kamu cari tangga ya, ada. Obeng ada, semuanya ada ya Wigi. Kok obeng ya ini? Ya karena emang Wigi tuh jualannya juga banyak banget teman-teman, dan nanti kita juga bisa ini ajang promosi ya, saling promosikan usaha masing-masing ya. Nah gitu, jadi teman-teman kita rencananya nanti mau ngebahas soal kegiatan yang produktif buat anak muda, karena kita jadi anak muda itu nggak boleh mager-mager klub ya. Oke. Nah tadi kan kita udah kenalan ya teman-teman semua, kita juga udah saling ngasih tahu nih kegiatan kita selain di kampus, terus juga selain di Genbi apa aja, dan ternyata teman-teman semua ini tuh produktifnya luar biasa. Nah untuk itu kita tuh mau ngebahas hal yang sama juga, yaitu tentang produktivitas masa muda di dalam tema Muda Cuma Sekali, Yuk Kreatif Anti Mager-Mager Club. Teman-teman keren ya. Nah kenapa kita mau ambil tema ini teman-teman semua, karena kita tahu pandemi belum juga usai sampai sekarang, terus belum lagi ini kan juga kita liburan ya, pasti kayak keinginan untuk bermager-mager ya itu sangat besar gitu kan. Sangat besar sekali, karena tidak ada aktivitas, pandemi, aku di rumah aja tidur gitu kan. Nah sebetulnya justru banyak kesempatan yang kita lewatkan kalau kita selalu seperti itu. Makanya Muda Cuma Sekali, Yuk Kreatif Anti Mager-Mager Club, cuman di sini dibahas di podcast gabungan Komisariat IAIN Pekalongan UPS Unikal kayak gitu. Nah tadi aku tuh pengen ngulik-ngulik lebih dalam lagi tentang kegiatannya teman-teman semua yang tadi dijelasin. Cuman sebelum itu aku mau tanya, kan kalian ini kan orang yang produktif nih ya, orang yang kiang lah ya bahasanya tuh, aku tuh pengen selalu berkegiatan gitu. Berkegiatan semangat banget gitu ya. Nah pasti kan kalian apa-apa tuh harus ada pemula ya, pemantik. Nah kalau menurut kalian untuk memulai hal yang produktif itu kalian tuh harus kayak gimana sih? Bisa dimulai dulu deh dari Mbak Dini. Oke. Kalau aku sih biasanya kalau senggang itu ngedit video. Kebetulan karena aku editor di YouTube-nya fakultasku, jadi aku biasanya ngedit kalau senggang. Selain itu juga aku jualan juga di rumah, Warmindo. Aku buka Warmindo udah 1 bulan. Alhamdulillah keuntungannya juga udah bisa bayar KKL. Wih, keren banget. Terus juga selain itu aku kadang kalau senggang juga sering nulis sih. Jadi aku kan punya blog pribadi. Wah, alamat blognya apa tuh? Dini Lutfiani aja. dinilutfiani.blogspot.com. dinilutfiani.blogspot.com. Tapi akhir-akhir ini itu jarang post, jadi lebih bikin Word terus simpan di laptop. Oh, belum dipublish nih ya. Jarang dipublish kayak gitu. Biasanya nulis soal apa tuh? Hukum sih, karena aku suka banget, jadi banyak. Oh gitu. Jadi misalkan ada isu apa, terus nanti Mbak Dini buat tulisan yang pembahasan kayak gitu dari sisi hukum kayak gitu. Tentang isu, terus juga tentang teori juga. Aku banyak teori. Oh iya, benar. Ilmu yang bisa buat kuliah gitu. Harapannya sih biar nanti di tingkat aku bisa ikut baca. Oke, benar juga. Kalau misalkan pas bikin makalah, butuh referensi gitu-gitu ya, kita bisa baca-baca. Oke, keren. Jadi Mbak Dini ini ternyata kalau kalau waktu senggang dia tuh ngedit video, terus juga nulis, dan juga ada Warmindo juga di rumah. Nah bisa tuh ya yang daerah Brebes Tegal mampir ke Warmindonya Mbak Dini ya. Alamatnya di mana Mbak? Di Jalan Hairul Anwar, Desa Banjaranyar, Kecamatan Brebes. Oke. Nama Warmindonya apa? Warmindo Kekinian Brebes. Di Instagram ada? Ada Instagramnya Warmindo Kekinian Brebes @warmindo-kekinian-brebes. Oke. Jangan lupa dicek-cek ya, jangan beli ya. Bisa nugas-nugas di situ kan Mbak ya, wifi-nya lancar kan ya? Cocok banget berarti.
Oke, nah Mbak Fafa, kalau Mbak Fafa waktu senggang ngapain aja Mbak? Kalau aku sendiri sih lebih ke belajar bikin buket lagi ya. Oke. Karena kan saya mulai merintis usaha ini juga baru kemarin 2021 bulan Desember gitu. Dan terus aku juga ikut skill academy tentang konten. Kita membuat konten, membuat apa gitu. Terus ya kegiatan-kegiatan tersebut membuat kita nggak mager gitu ya. Oke, iya benar juga sih. Ternyata Mbak Fafa ini juga tetap mendalami pembuatan buket itu, terus juga tentang life skill academy buat konten kreator itu memang relate banget sama dunia digital sekarang. Dan juga yang soal buket ini emang lagi kekinian banget ya, dimana buket itu sekarang nggak cuman dikasihin pas apel malam minggu aja gitu kan, yang pada punya ayang tuh ya, nggak cuman itu aja, tapi juga setiap acara-acara yang besar kayak wisuda, terus misalkan kita misalkan ada orang kerja terus naik jabatan, kita bikin selebrasi, itu tuh ternyata orang-orang pada suka tuh ngirim-ngirim buket. Dan sekarang juga buket nggak cuma bunga aja ya Mbak ya, ada apa aja tuh Mbak? Kayak jajan, boneka, oke. kerudung gitu. Oh, oke. Terus baju bayi dibikin buket juga bisa. Wih, oke. Jadi ya biasanya uang ya. Oh iya, bener uang yang ditata-tata gitu kan ya. Nggak tahu itu uang asli apa uang palsu sih? Asli gitu. Oh, uang asli. Oke. Nanti kalau kita seneng wisuda juga. boleh tuh ya. Iya boleh. Di order ya. Insinyur Soekarno semua itu ya isinya ya. Oh gitu. Jadi buket sekarang tuh lebih bervariasi dan lucu-lucu ya. Dan Mbak Fafa ini bisa melihat peluang itu gitu, dan di waktu senggang bisa lebih produktif akhirnya. Keren banget sih. Nah kalau untuk Wigi sendiri ngapain nih Wig? Kalau misalkan aku sendiri sih itu ya Mbak Farah ya, ke all shop. Karena kalau all shopan itu kan nggak kenal waktu nih, dimanapun, kapanpun itu bisa gitu loh. Jadi kayak untuk kayak waktu itu bisa disambil lah, fleksibel banget. Terus kalau bisa ya itu cari kayak lomba-lomba gratisan sih kalau aku. Oke, iya bener banget. Di Instagram banyak banget ya di sosial media. Biasanya kamu lomba apa? Esai, widih. Pokoknya tulis menulis ya. Iya, soalnya kalau misalkan malam nih habis Isya itu kan ngapain nih? Nah ini kesempatan nih cari-cari scroll di IG itu banyak banget teman-teman ya. Harus kayak manfaatin peluang banget kayak gitu. Nah sejauh ini udah pernah juara apa aja tuh kalau lomba-lomba kayak gitu? Untuk LKTI kemarin nasional juara 1. Kemudian itu di yang universitas esai mana itu, yang lombanya? Juara 1 itu UIN Alauddin Makassar. Widih, dari UIN Alauddin Makassar juara 1 dong. Terus yang esai itu kemarin juara 3 yang diadain UPS apa ya kalau nggak salah. Kalau apa nggak Unikal ya? UPS kemarin. Oh, juara 3. Mantap. Itu soal apa tuh? Ekonomi itu, juga? Kemarin aku yang esai itu ambilnya industri halal. Tuh, maksudnya kayak sekarang itu kan banyak banget orang muslim itu lebih ke ini produknya halal nggak sih? Oke. Ke makanan, baik itu ke kosmetik. Jadi itu Iya, kayak label halal sekarang lebih menjual gitu ya? bener sekali Farah. Oke, wah keren banget sih. Selain juga jualan, tapi juga tetap dari bidang akademis juga selalu dieksplor terus ya dari WG ya. Mantap. Nah, Wig, aku penasaran, kamu tuh jualan apa aja sih di all shop kamu? Oh, banyak Farah. Oh banyak ya. Bisa di-share dong? Kalau misalkan butuh kosmetik insya Allah ada. Kalau butuh kayak skincare ya ada. Terus kayak peralatan rumah tangga itu ada, mau lemari dan lain-lain. Terus kayak misal makanan itu juga ada di snack ataupun nastar itu pun ada. Widih, ada semua loh. Serba ya? Iya, tuh serba online. Dan itu dari WA ada, di Instagram juga ada ya Wig ya? Ada. Wih, sampai Wig ini tadi denger kontaknya isinya ibu-ibu semua. Karena emang pasarnya dia itu ibu-ibu. Keren banget sih. Targetnya itu lebih ke ibu-ibu. Iya, karena banyak ya peralatan rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, aku mau tanya, kalian kan ini pada wirausaha juga nih. Nah, apakah kalian sudah menerapkan ini sistem pembayaran digital? Mantap. Genbi harus selalu seperti itu dong. Kalau dari Mbak Dini sendiri? Alhamdulillah sih kalau untuk pembayaran digital udah lagi proses ya. Terus sama bisa juga di order di GoFood juga. Udah, kayak gitu. Jadi memanfaatkan digital lah kayak gitu. Karena kan orang tua kan nggak terlalu mengerti. Jadi ya harus kita. Iya benar juga. Berarti udah mulai itu ya, udah mulai bikin kris ya. Wih, keren. Nah kalau Mbak Fafa? Sama sih, masih proses juga. Karena kan biasanya kalau teman lebih kalau kita COD gitu iya, ya, benar. dari luar kota atau apa itu kita pakai
Oke. Nah kalau Wigi? Alhamdulillah sudah. Itu nanti krisnya itu namanya Gian Shop Syariah. Oh iya, Shop Syariah ya. Tadi esainya soal industri halal, itu juga harus berbau syariah, benar, karena Yayan Pekalongan. Oke, wah ternyata kalian tuh keren-keren banget ya teman-teman semua. Wirausaha iya, terus juga kuliah tetap jalan, dan aktivitas-aktivitas lain di luar itu juga tetap jalan. Keren banget, tepuk tangan buat kalian semua. Nah oke, tadi kan kita udah bahas tentang aktivitas kalian, terus tentang gimana cara ngatasin mager, terus gimana cara memulai ke suatu kegiatan. Nah, time management yang kalian lakukan ketika kalian itu melakukan banyak hal secara nggak bersamaan sih, tapi dalam periode waktu yang sama kan. Ini kalian juga sebagai mahasiswa yang kuliah, terus sebagai anak yang membantu orang tua juga, terus juga bekerja juga dan lain sebagainya. Itu gimana cara mengatur waktunya? Aku pengen tahu dari Mbak Fafa dulu. Kalau aku sendiri sih bikin kayak skala prioritas ya. Nah di situ apa sih yang mendesak, apa sih yang paling penting gitu. Dan setiap harinya itu kayak bikin jadwal gitu. Di jam segini aku harus kayak gini. Itu setiap hari kamu lakukan? Ya kayak udah memikirkan dari kemarin mau tidurnya itu udah selesai nih ini dan ini. At least nggak harus ditulis, tapi at least kita mau tidur overthinking dulu nggak apa, nggak salah. Ngapain gitu loh. Besok itu kita mau ngapain gitu. Aku sendiri kayak gitu. Karena kalau nggak kayak gitu nanti besoknya ya mungkin akan bingung. Ya, iya benar juga. Oke. Boleh tahu dong skala prioritas pertamanya Mbak Fafa apa? Yang pertama sih pastinya kuliah. Kuliah itu kan kita sebagai mahasiswa apa sih yang paling penting kan kita belajar kan. Yang kedua karena aku sendiri mengikuti beberapa organisasi, di situ kan memiliki tanggung jawab masing-masing kan. Di situ apabila kita memiliki tanggung jawab ya kita selesaikan dulu kuliahnya atau belajarnya, terus baru ke organisasi. Jadi waktu senggang baru kita melancarkan bisnis kita. Jadi tetap hal-hal yang sudah menjadi tanggung jawab kita yang utama itu jadi skala prioritas yang pertama gitu ya, kayak mahasiswa, terus juga organisasi. Nah baru selain itu baru kita memikirkan tentang wirausaha kita itu ya. Nah untuk Wigi sendiri gimana? Kalau saya sendiri itu lebih setuju sama Mbak Fafa ya. Ini jadi kalau misalkan apa yang saya mau lakukan besok itu sudah difikirkan hari ini gitu loh. Jadi akan terencana ya, kita tuh harus ada planning gitu loh. Biar nanti kalau misalkan kita bangun, aku mau ngapain, nggak kayak gitu. Jadi nggak ngapa-ngapain, tidur lagi. Padahal tugas kita itu banyak loh teman-teman. Kayak misalkan waktu senggang kita bikin apa ya, itu yang bermanfaat, itu yakin manfaatnya banyak banget. Misalkan nulis, nah itu nanti bisa dapat cuan loh nulis itu ya. Dapat cuan. Terus misalkan membantu orang tua juga nanti ada jam-jamnya. Misal jam segini sampai ini aku harus bantu ibu nih. Terus selanjutnya saya harus ini nih kayak gitu. Jadi harus ada planning, ditata bener-bener, jangan sampai nanti kita tuh bingung melakukan apa gitu. Nah untuk skala prioritasnya Wigi yang pertama apa? Sama perkuliahan. Kuliah itu yang pertama. Kalau misalkan kayak all shop terus kayak nulis-nulis itu tak sembil-sembilin gitu loh. Kadang-kadang kalau malam all shopan dulu nih, mau tidur. Terus pas pagi udah selesai semua pekerjaan rumah, terus pas libur nah baru nulis. Tetap kuliah nomor satu. Tetap dong, harus kuliah nomor jadi satu. Emang ya kita nggak bisa melupakan ya kodratnya kita sekarang adalah mahasiswa teman-teman. Jadi mau nggak mau ya kita harus tetap memprioritaskan kegiatan mahasiswa kita itu sebagai yang pertama, karena itu juga bentuk tanggung jawab kita untuk diri sendiri dan juga pastinya orang tua yang udah nyekolahin kita kayak gitu. Terus jangan lupa nanti kalau tugas-tugas di list. Iya, benar banget. Iya di list banget, karena kayak kalau nggak di list tuh kita nggak kelihatan tugas kita tuh sebenarnya apa aja, apakah banyak banget, apakah dikit gitu kan ya. Kalau kalau kita ya udahlah nanti udah deadline aja, kita belum ngapa-ngapain gitu kan, jangan sampai kayak gitu. Nah itu tadi soal time management. Kalian pernah dengar nggak sih istilah kalau hidup itu let it flow aja gitu? Iya. Pernah dengar kan ya? Nah aku tuh pengen tahu dong dari perspektif kalian sendiri tentang hidup yang let it flow itu kayak gimana? Apakah kalian itu setuju 100% atau 50-50 atau gimana? Menurut Mbak Didi gimana? Kalau menurut aku sendiri ya mengenai hidup
itu nggak bisa. Kalau menurut aku ya, ini nggak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa-apa, it's okay. Menurut aku hidup itu harus terencana. Hidup itu kita nggak bisa kalau nggak ngapa-ngapain. Kita harus ngapa-ngapain justru. Iya. Kenapa kalau kita Ya namanya juga hidup ya. Kalau nggak ngapa-ngapain ya nggak hidup. Iya kayak gitu. Benar, Kalau benar. prinsip aku kayak gitu. Kalau paling enggak hidup itu kita harus punya rencana deh. Kalau kita belum lakukan, kita punya rencana dulu. Bikin rencana itu kan berarti ngapa-ngapain dong. Iya. Nah paling enggak seperti itu dulu. Rencananya dulu, niatnya dulu, setidaknya ngapa-ngapain dulu lah. Iya. Overthinking juga ngapa-ngapain Iya, gitu. benar. Memikirkan planning banyak kayak gitu. Kalau menurut aku nggak setuju kalau hidup itu harus ngalir-ngalir aja. Aku nggak setuju. Oke. Terus kalau menurut Mbak Fafa? Nah, kalau saya sendiri sih 50-50 sih. Let it flow itu kan hidup mengalir. Iya. Tapi di situ kan nggak melakukan apa-apa. Nah, salahnya di situ. Kalau kita Iya, ngertiin perspektifnya. salah, ya mungkin kita akan menjadi manusia yang hanya itu saja, Iya, nggak ada benar. kemajuan gitu kan. Yes. Kita harus punya tujuan, kita punya prinsip. Apa sih tujuan kita ke depannya itu apa? Nah, di situ kita juga akan timbul semangat. Nah, saat kita mencoba, kita berproses kan nggak mungkin langsung berhasil. Iya, Bisa pasti. kadang gagal atau gimana. Nah, di situ baru ada kata let it flow. Oke. Nah, di situ kan berproses itu bakal akan jadi berhasil. Yes. Dan dengan let it flow itu kita melakukannya dengan santai. Iya, tapi enjoy. serius tetap ya. Tapi supaya apa? Supaya kita itu ngerasa ringan gitu. Iya, loh, proses benar-benar kita juga. itu ringan. Oke, nah kalau dari Wigi sendiri gimana nih? Oke, kalau dari saya sendiri kan kayak Dadang ada kayak kata-kata gini ya, ikuti air aja sih, hidup tuh kayak air dong, mengalir gitu kan. Sebenarnya saya kurang setuju, karena misalkan kita kayak air, nanti kalau dibelokin kemana aja mau dong gitu kan. Nggak ada tujuan hidup. Jadi kalau misalkan saya sendiri itu lebih ke, ayo dong, hidup tuh hanya sekali teman gitu kan. Lo jangan, kamu jangan, iya ya, kamu tuh jangan sia-siain gitu loh, usia kamu itu masih muda, tuh kamu harus punya rencana kehidupan ke depannya, mau ngapain. Kalau sekarang tuh masih kayak mager-mageran dan lain ya, itu nanti kamu rugi gitu loh, rugi sendiri. Misalkan kayak teman-teman kamu udah nih kayak berproses ya panjang, dia udah berhasil nih di pas tuanya dia sukses, padahal dia pas mudanya itu prosesnya mungkin panjang banget gitu loh. Dan kita harus memanfaatkan waktu, sebenarnya jangan mengalir itu nggak boleh. Kita harus punya jalan sendiri gitu loh, biar nggak ke bawah sana sini oke kan. Susah. Oke, nah itu kan tadi ada 3 perspektifnya. Nah, aku juga pengen sharing dengan perspektif yang terkait let it flow. Oke, jadi menurut aku let it flow itu tetap ada di kehidupan kita gitu. Jadi mungkin aku ini ya sejalan sama Mbak Fafa ya. Jadi kita itu pasti harus punya target, pasti harus punya rencana. Tapi ketika menjalani itu kita juga jangan lupa kalau takdir juga ada yang sudah mengatur gitu loh. Jadi itu yang let it flow itu lebih ke lebih ke tawakalnya aja sih gitu kan, lebih ke pasrah. Buset, jadi iya-iyanya keluar nih. Ini buka tahu sih. Iya, tapi itu yang saya pikirin gitu. Dan sebenarnya itu tuh sama salah satu filsafat, ini aku sharing juga ya, namanya tuh filsafat stoik. Jadi stoik itu kita lebih ke kita lebih menjalani hidup ini itu nggak banyak berekspektasi. Kita tetap punya tujuan, tapi ekspektasi kita terhadap tujuan kita itu nggak yang menggebu-gebu, yang nggak ambisius banget, yang kalau nggak bisa itu pokoknya nggak mau, pokoknya harus itu, nggak kayak gitu juga. Tetap kita harus sadar kalau kita cuman manusia biasa, dan yang menjadi responsibility kita adalah berusaha apa yang harus kita lakukan, dan untuk hasil itu bukan urusan kita gitu, lebih kayak gitu. Iya, jadi let it flow-nya itu kayak ya hasil bukan urusan aku gitu, tapi aku tetap gini loh, kayak ibarat kata let it flow-nya itu kita naik kapal terus di sungai, ya kita tetap menggerakkan dayung kita gitu, tapi kita juga tetap butuh arus gitu kan, untuk nanti ngarahin kita mau kemana, kita tetap butuh arus. Jadi lebih ke kayak gitu sih. Asik, ini keren banget sih pembahasan kita sih, girls talk banget, deep talk banget gitu ya ampun. Nah itu tadi keren banget sih perspektif soal let it flow. Jadi intinya kalau kita gabung ini dari keempat pendapat ini, intinya hidup itu jangan terlalu ngalir juga dan jangan terlalu ambisius juga. Jadi semuanya harus imbang pada porsinya, pada tempat yang tepat kayak gitu. Jadi semuanya kita tuh bisa berjalan
sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi juga kita nggak stres gitu ya, karena hidup cuma sekali, jadi jangan dibuat stres juga, dibikin bahagia aja, gagal tetap bahagia, berhasil juga bahagia lagi gitu kan. Nah, tadi kita bahas soal mager, bahas soal Let It Flow juga. Nah, aku tuh pengen teman-teman semua ngasih pesan ke Gen B yang ada di seluruh Indonesia dan juga anak-anak muda di luar sana tentang gimana untuk menjalani hidup tuh lebih produktif gitu kan, terus biar mereka itu mulai mau mengenali diri sendiri karena itu kunci untuk mengetahui potensi diri kita kan. Nah, aku pengen tahu dari Wigi dulu dong. Buat teman-teman Gen Bers yang di luar sana ya tentunya, kita seperti yang tadi saya bilang ya Kak Farah, bahwa waktu itu adalah uang dan barang siapa yang mempunyai keinginan pasti itu di situ ada jalan. Misalkan kita gagal 1 kali nih ataupun 10 kali, kita ingat bahwa di belakang sana itu ada yang lebih gagal banyak dari kita. Misalkan udah gagal 15 kali, gagal 20 kali, itu banyak teman-teman. Jadi jangan kayak pesimis. Ingat, jangan pesimis, tetap optimis. Juga kata Mbak Farah tadi, jangan terlalu ambisius juga. Nanti kalau misalkan nggak sesuai nanti sakit. Ya. Iya, nanti jadinya stres. Jadi hidup tuh dibuat enjoy dan tetap produktif. Ingat, kita itu masih muda, kita punya banyak energi, punya potensi yang kita gali. Benar, Gen B itu harus harus semangat, jangan mau dikalahkan dengan orang-orang lain. Ayo kita itu menjadi peran seorang yang sukses, jangan menjadi penonton orang-orang yang sukses. Iya, wih, mantap banget. Itu quotes-nya dari Wigi ya, nanti dikasih Wigi gitu. Iya, benar banget sih, jangan terlalu ambisius. Terus tadi kamu bilang juga peran ya, kita juga nggak boleh jadi penonton aja, kita juga jadi pemeran utama dari diri kita sendiri gitu. Nah, dari Mbak Fafa. Aduh, kalau untuk saran ya, kalau saya sih lebih ke ayo ingat lagi tujuan kita hidup itu untuk apa. Oke. Tujuan kita itu apa, terus kalau bisa tujuan kita juga bermanfaat untuk orang lain. Iya, jangan cuma buat diri sendiri ya Mbak Fafa ya, benar banget. Terus yuk jangan mager yuk. Yuk jangan mager yuk. Nah itu dia. Gitu, kita harus kan potensi ini juga sebelumnya saya juga nggak tahu saya bisanya apa gitu. Kita harus memulai mencari hal baru. Di situ kan kita akan menemukan minat kita apa, bakat kita apa di situ. Oke, iya jangan mager yuk kata Mbak Fafa. Nah dari Mbak Dini. Oke, kalau dari aku sendiri sih pesannya lawan rasa takut kamu. Kadang kan kita yang membatasi diri kita untuk maju, kadang bukan orang lain. Iya, diri kita sendiri. Iya benar-benar. Kadang kalau misalkan kita mau ikut lomba A gitu, aduh aku takut gak menang nih. Atau kita, si A ikut nih, aku takut aku takut kalah. Kadang kan seperti itu. Ya, justru kadang yang bikin kita nggak berkembang, bikin kita mundur, bikin kita di bawah itu diri kita sendiri. Jadi pesan aku tuh kalian harus lawan rasa takut kalian. Misalkan kalian ngerasa kalian takut kalah, ya berarti kalian harus ikut biar menang. Jadi ibaratnya dilawan terus lah, ibaratnya kebalikannya. Kalau misalkan kalian takut nilai kalian itu C gitu, ya berarti kalian harus bikin nilai kalian itu jangan C gitu. Pokoknya lawan terus lah rasa takut kalian gitu. Rasa takut itu ada sebetulnya untuk membuat kita maju ya Mbak ya. Harusnya. Iya, jadi jangan malah kita kalah dengan rasa takut, justru rasa takut itu sebetulnya minta dilawan kayak gitu. Nah, makanya itu tadi jangan mager, terus kita juga harus ingat tujuan hidup kita, terus juga life is money, time is money gitu kan, time is cuan, itu juga motivasi-motivasi yang perlu kita bangun. Terus jangan terlalu ambisius dan kita tapi harus tetap punya target. Itu hal-hal yang selalu kita pupuk terus, dan kalau lemah kita juga harus bangkitkan terus gitu ya. Nah itu tadi teman-teman pembahasannya luar biasa banget ya. Pasti teman-teman semua mind blowing banget. Keren banget ini penutup podcast gabungan yang sangat memotivasi ya. Saya juga di sini senang banget jadi
hostnya teman-teman ini keren-keren banget, karena saya juga dapat pelajaran dari Wigi, dapat pelajaran dari Mbak Fafa, dapat pelajaran juga dari Mbak Dini, dapat motivasi juga. Dan semoga juga teman-teman semua Gen Beers yang ada di seluruh Indonesia dan juga anak-anak muda yang nonton ini juga harus ikut termotivasi ya. Makanya nontonnya jangan di-skip dari A sampai Z, jangan di-skip. Kalau ada iklannya juga jangan di-skip ya. Siapa tahu kan ini buat monetize akun YouTube kita juga gitu kan. Bercanda, belum monetize, tapi doain ya semoga monetize. Nah itu tadi seru banget lah, pokoknya aku sampai aduh gimana ya, bingung lagi mau ngomong apa gitu. Kayaknya kalau diterus-terusin bisa sampai subuh lagi ya kita. Jadi kita cukupin aja sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat dan kata-kata dari ketiga narasumber yang kece-kece ini semoga bisa jadi motivasi buat kalian. Saya Farah Faratus Saimah selaku host, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan kata maupun perbuatan dan juga hal-hal yang kurang berkenan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama ya teman-teman semua. Dan oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Gen B selanjutnya. Dadah.